Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita mendengar banyaknya saudara kita di Indonesia yang tertimpa musibah dan bencana, dari banjir yang datang tiba-tiba, tanah longsor, cuaca ekstrim yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta kerugian materi. Sungguh cobaan dan ujian sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pasti akan merasakan dan menghadapi cobaan dan ujian dan bencana, baik mereka itu adalah hamba-hamba yang taat maupun hamba-hamba yang senang bermaksiat. Al-Quran telah mengingatkan kita semua akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Dan Allah juga berfirman, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kamu pasti akan diuji dengan harta kalian dan diri kalian. Quran surat Ali Imran ayat 186. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jamaah yang semoga senantiasa diliputi kebahagiaan. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pada asalnya fitrah kehidupan manusia adalah perjuangan dan susah payah. Ini sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat yang keempat. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, harus kita bersyukur saat mendapatkan kemudahan serta kelapangan, dan harus bersabar saat ditimpa kesulitan, karena manusia tak akan lepas dari keduanya, yaitu kondisi lapang dan kesulitan. Oleh karena itu, jemaah Jumat sekalian, kehidupan di dunia ini bukanlah surga yang penuh kenikmatan, akan tetapi sejatinya adalah tempat ujian dan beramal. Siapa yang mengetahuinya dengan yakin, maka ia tidak akan kaget dan terkejut dengan bencana dan ujian yang menimpanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, rasa susah dan kesengsaraan itu seperti panas dan dingin. Jika seorang hamba menyadari bahwa keduanya pasti terjadi,
Dia tidak akan marah ketika itu terjadi dan juga tidak tertekan karenanya serta tidak pula bersedih. Ibnul Qayyim menyampaikan ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kunci kesuksesan di dalam menghadapi ujian dan musibah adalah kesabaran. Pada lanjutan ayat wanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Hanya saja untuk mencapai derajat kesabaran ini pastilah tidak mudah. Namun syariat Islam telah memberikan beberapa pondasi keyakinan yang akan menguatkan bangunan kesabaran pada diri kita. Di antaranya yang pertama adalah ridho dan menerima atas setiap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir membuahkan ketentraman hati dan ketenangan pada seorang hamba dan membuahkan kesabaran dalam setiap ujian yang menimpanya. Dengan keimanan tersebut, seorang mukmin menjadi yakin bahwa apa yang menimpanya maka itulah telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan tidak akan meleset darinya. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya maka tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini di banyak ayat dalam kitabnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa beriman kepada Allah taala niscaya Allah taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, menghadirkan dan membangkitkan kesadaran diri akan keagungan pahala bersabar. Jamaah yang berbahagia, ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan bersabar sangatlah banyak jumlahnya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia akan selalu bersama orang-orang yang sabar, membantu, menolong, dan memperhatikan mereka yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwa orang yang bersabar mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga. Bahkan para malaikat memberikan salam dan ucapan selamat kepada mereka di saat memasukinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah
dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Keutamaan besar bersabar ini juga banyak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Bahkan kesabaran merupakan karunia terbesar yang diberikan kepada seorang hamba, karena balasan tak terhingga dan tak terbatas. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga yang akan menguatkan pondasi kesabaran kita saat menghadapi musibah dan ujian adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan kuat akan janji Allah Subhanahu wa taala perihal luasnya kebaikan dan rahmatnya. Yakin bahwa setelah rasa sempit pasti akan ada kelapangan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesukaran itu ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kesabaran yang terakhir adalah tidak tergesa-gesa di dalam meminta terkabulnya doa-doa yang kita saat musibah menimpa. Tentu kita semua pernah mendengar kisah Nabi Yakub alaihi salam bertahan puluhan tahun di atas cobaan yang menimpanya tanpa sedetik pun pupus dan hilang harapannya untuk bertemu anaknya kembali. Bahkan saat anak kesayangannya yang lain, Benyamin, pergi darinya, apa yang beliau ucapkan? Fasbir sabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.
Quran surat Yusuf ayat 83. Semoga Allah Ta'ala mengangkat semua musibah yang menimpa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mengganti kerugian yang ada dengan pahala dan rizki yang berlimpah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu, dari belalihnya keselamatan yang merupakan anugerahmu, dari datangnya siksamu yaitu bencana secara mendadak, dan dari semua kemurkaanmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beriman kepada takdir dan keputusanmu, bersabar atas setiap musibah dan kesulitan yang menimpa kami, dan bersyukur atas semua limpahan nikmatmu kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyil adim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na 'annal bala'a wal ghala' wal waba' wal fahsya'a wal munkara wal baghya was suyufa wal muhtalifah was sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.